Warta ibadah peneguhan pemberkatan nikah Jumat 17 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, salam. Sesaat lagi kita ada bersama dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara terkasih Brian Myers Talapesi dan Cinta Laura Latu Perisa. Menyambut kedua mempelai beserta orang tua dan saksi memasuki tempat ibadah, jemaat diundang berdiri. I pray you'll be your eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose the way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu jekituda I pray we'll find your love nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede c'è Would share us with our day. lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be safe. Sognando un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, Ognuno dirà mai nel suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza ciecherà, we are still life ride spero che and watch us from above. ognuno trovino We hope so, so we'll find intorno dentro sé. another soul to love. Let this be your prayer, Let this be your breath, just like every child. just like every child. Lead us to Find a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. and love with each other. How your things I know.
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, dalam cinta Tuhan, kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan "Kini Saatnya Berdiri di Altarnya". Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita sambut itu dengan menyanyikan lengkap Kidung Jemaat nomor 20 200, ku diubahnya saat ku berserah.
pengakuan dosa. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tapaki dalam cita dan cinta kami yang terselamatkan oleh cinta dan karunia-Mu yang tak habis-habisnya. Tidak luput dari kelemahan. Kasihanilah kami, oh Yesus. Bapa, limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta-Mu bagi sesama. Betapa cinta kami begitu rapuh dan lapuk akibat keangkuhan dan kepentingan diri kami. Bapa, teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mampu mewujudkan hidup saling percaya di antara sesama. Dan kesetiaan kami sudah sediakan ketika Kegodaan lebih menguasai diri kami. Barulah kami dengan keanggungan cinta-Mu. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana yang ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Berita anugerah pengampunan dosa. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dalam
dengarlah petunjuk hidup baru. Dasarkan pada pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara gabungan AMGPM Ranting Mawar Sarun dan SSC.
Saudara-saudara kekasih Kristus, kita ada dalam pemberitaan firman Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di saat ini ada bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan mendengarkan bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mendahulunya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam sukacita bersama dengan kehidupan keluarga besar Talapesi dan Latu Prisa, atas ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah yang saat ini akan berlangsung di rumah-Mu ini. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami semua, terlebih khusus bagi saudara Brian Mayers Talapesi dan Cinta Laura Latu Prisa yang akan diteguhkan dan diberkati dalam ibadah pernikahan ini. Tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti firman-Mu, dan firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga besar Talapesi dan Latu Prisa yang bersuka cita hari ini. Sebagai orang percaya, kita semua meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan karya Allah itu terjadi
di setiap darah pelangga perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, sebagai para pelayan dan umat Tuhan, keluarga, kita patut bersyukur karena Tuhan Allah telah mempertemukan dan mempersatukan kita di dalam rumahnya saat ini. Karena kita sadar bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan, Brian dan Cinta. Atas kehendak Tuhan itulah beliau berbicara di tengah-tengah sukacita ini. Firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang ditulis sendiri oleh Rasul Yohanes. Beliau merupakan murid Yesus yang sangat dikasihi. Firman Tuhan ini berisi 4 hal penting. Yang pertama, perintah untuk saling mengasihi. Dapat kita lihat pada ayat yang 9 sampai ayatnya yang ke-12. Perintah itu adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Perintah itu harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Mengapa harus mengasihi? Sebab di dalam mengasihi itu ada banyak hal penting. Di dalam mengasihi kita mengalami sukacita. Di dalam mengasihi kita melihat Tuhan bekerja. Di dalam mengasihi kita menemukan hal-hal yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Karena itu firman Tuhan bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Hal yang kedua, dapat kita lihat pada ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 bahwa ternyata kasih itu juga butuh pengorbanan. Yesus melalui Yohanes katakan di dalam firman-Nya bahwa kasih itu tidak serta-merta terjadi. Tetapi kasih itu juga harus diusahakan. Kasih itu harus dikerjakan. Dan kasih itu harus diimplementasikan. Dan karena kasih itu, Tuhan Yesus juga tidak lagi menyebut mereka atau menyebut kita sebagai hamba, tetapi sahabat. Orang yang sangat dekat, memiliki ikatan emosional yang tidak bisa dilepaskan oleh apapun. Ayatnya yang ke-16 memperlihatkan bahwa Allah itu bebas. Allah punya kehendak tidak bisa dibatasi. Karena kehendak Allah yang bebas itu kita tidak bisa menentukan siapa yang harus berjalan bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi Tuhan Allah memilih dan menentukan siapa yang harus berjalan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Allah tahu bahwa setiap kelengkapan-kelengkapan itu harus berjalan serasi dalam kasih yang tidak berkesudahan itu. Ayatnya yang ke-17 diingatkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang berkorban karena kasih itu, dan melihat bahwa semuanya ada dalam pengaturan Allah, dia akan menjadi berkat. Jadi ketika orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah itu, seisi rumah tangga dan keluarganya akan diberkati. Hari ini dalam sukacita bersama keluarga besar Talapesi Latu Perisa
Bung Brian dan juga Usi Cinta. Firman Tuhan ini menjadi bekal bagi seluruh perjalanan kita sebagai orang percaya, keluarga besar Talapesi dan keluarga Latu Perisa, bahwa perintah untuk saling mengasihi bukan hanya berlaku untuk keluarga, tetapi secara khusus untuk Brian dan Cinta. Bahwa kasih itu harus menjadi dasar rumah tangga saudara-saudara. Kasih itu harus diingat, diceritakan di waktu siang dan malam. Hendak berjalan bersama, terpisah untuk tugas-tugas, harus mengingat kasih sebagai dasar dari hidup bersama sebagai keluarga besar Talapesi, Latu Perisa yang dipersatukan Allah di hari ini. Dan kasih itu butuh pengorbanan. Kita sadar sungguh bahwa kehidupan keluarga Talapesi dan Latu Perisa itu punya didikan yang berbeda. Brian juga harus menyesuaikan dengan didikan yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Latu Perisa, tapi juga Cinta juga harus menyesuaikan dengan didikan, aturan-aturan di tengah-tengah kehidupan keluarga Talapesi. Itulah hidup. Sebab Allah punya rencana yang tidak bisa kita lepas, kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Karena itu kasih harus dikedepankan, dan terkadang sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kalau katong biasa ada pemarah di rumah, suara kasar, tiba-tiba itu terjadi dalam katong hidup. Katong harus menikmati itu ada di dalam sebuah pengaturan. Katong mesti sabar, katong mesti tenang, katong mesti diam di dalam pergumulan. Supaya katong mengerti sebenarnya Tuhan punya maksud apa. Sebab tidak ada satupun rencana Allah yang tidak baik. Dan untuk mengerti kasih itu cuma satu, jalan pengorbanan. Jalan itu yang harus pada waktunya Brian dan juga Cinta menjalani. Jalan itu harus ditempuh dalam situasi-situasi yang sukar. Dewasa ini terkadang ketumpung orang tua selalu dengar angin dan mengerjakan apa yang angin itu perintahkan. Anak-anak baku marah sadiki, lalu katong jaga ketumpung martabat keluarga, lalu putuskan untuk melepaskan sesuatu yang telah diikat di waktu-waktu yang lalu. Orang lupa bahwa hari ini janji iman ini diantarkan oleh keluarga besar, disaksikan oleh para pelayan, dan Tuhan Allah memberkati keluarga ini. Karena itu Brian dan Cinta, jangan lupa, bahtera ini akan dihantam dengan badai. Bahtera yang kuat itu harus diuji dengan kenyataan-kenyataan hujan dan gelombang. Sebab apa artinya sebuah kapal dan rumah jika tidak dikenal? Apakah arti sebuah rumah dan kapal, sebuah kehidupan rumah tangga jika hanya menjadi hiasan? Tidak ada gunanya. Sebab orang yang akan melihat rumah atau bahtera itu akan belajar tentang daya tahan di tengah-tengah situasi yang sukar. Karena itu kita hidup di tengah-tengah dunia, bukan hidup di surga. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Karena itu kasih itu harus menjadi dasar segala sesuatu. Jadi kalau Bung Brian pulang capek-capek, marah-marah, ya, mesti Cinta mesti tetap sabar-sabar saja.
tenang-tenang, diam-diam saja. Kan nanti kan arus terputar. Nanti bagi yang usi cinta, bagi yang marah pemberian itu. Itu kan biasa. Tapi jangan simpan di hati. Semua hal yang harus akan terjadi kehidupan keluarga Talepesi dan Latu Prisa hari ini Tuhan kasih ingat. Ingatan hari ini su janji. Dan janji itu akan diuji oleh dunia ini. Pegang keseng. Jadi orang tua, ketemu mesti jadi orang tua yang baik. Kalau ada apa-apa, panggil dong baik-baik. Cerita tentang kasih Kristus itu yang memaafkan. Sebab tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang tidak terselesaikan itu ego masing-masing keluarga dan pribadi. Karena itu orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang merendahkan diri di dalam ketetapan-ketetapan itu. Hal yang ketiga, Bung Brian dan Us Cinta, jangan lupa bahwa bukan Om Brian yang pilih Usi Cinta atau Cinta yang pilih Om Brian, bukan. Tapi Tuhan yang pilih. Karena itu tidak bisa digantikan. Ayat 16 bilang begini, aku telah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Setelah melewati badai dan gelombang, ingatlah selalu bahwa karena Allah yang memilih, Allah juga menyertai. Allah akan memberkati, Allah akan memberi semua hal yang menjadi harapan-harapan dalam pergumulan kehidupan saudara-saudari. Apa yang harus dilakukan supaya jadi berkat? Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Ombak, badan dan gelombang datang pun tetaplah pegang pergumulan itu. Sebab anak-anak Tuhan akan diterpa dengan begitu banyak pencobaan. Bung Brian, jadikanlah istrimu, Usi Cinta, adalah seorang perempuan yang paling disayangi di dalam hati dan hidup. Dan Usi Cinta juga harus menjadikan Bung Brian sebagai seorang laki-laki di dunia ini yang harus disayangi. Kalau satu sayang satu, tetap aman saja. Karena itu sukacita itu melimpah ruah, karena katong menikmati pergumulan itu. Sukacita itu melimpah ruah dalam hidup, dalam kasih itu, karena katong menikmati setiap jalan-jalan yang harus kita tempuh. Sebab tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Sekarang ini semua serba instan. Karena itu rumah loga-loga. Karena itu angin datang sedikit, pohon bisa rubuh. Saudara-saudara bisa lihat sekarang ini, dalam beberapa waktu saja durian bisa berbuah. Dalam beberapa waktu saja ketong bisa makan rambutan. Tetapi saudara-saudara bisa rasa bagaimana proses yang menuju ke 10 sampai 20 tahun itu rasanya sedikit berbeda. Karena itu Bung Brian dan Usi Cinta, nikmatilah proses ini. Jangan lupa bahwa rumah tangga ini milik Tuhan. Karena itu jadikanlah rumah tangga saudara-saudara adalah ruang perjumpaan dengan Tuhan. Sebab sekarang ini banyak orang yang bertanya kepada dunia, tetapi mereka tidak bertanya kepada Allah yang adalah pemilik dan berkuasa di bumi dan di surga. Don't tanya per dunia. Ya barang ini kan gampang saja. Sekarang ini kalau ada masalah, kalau Om Brian marah-marah Usi Cinta, kan Usi Cinta tinggal tanya AI, tanya Google, tips membuat
suami mengasihiku? Ya, kan tanya saja. Lalu dong mulai kas keluar. Tapi itu abuleke semua. Ya, sebab orang kalau tidak mengalami, dia akan berbicara tapi dia bicaranya hampa, kosong, tidak berisi. Tapi kalau usi cinta bawa pergumulan, bawa paituan ini sungguh-sungguh par Tuhan. Pemberian juga bawa maitua usi cinta ini sungguh-sungguh par Tuhan. Nanti Tuhan anak tangga ini untuk kasih bayang ini. Anak tangga kedua untuk kasih tantangan ini. Jadi anak tangga itu menuju kepada kemuliaan dan kedekatan dengan Allah itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Karena itu mari berproses dalam pergumulan dengan Tuhan. Ingatlah selalu, rumah tangga ini telah menjadi berkat. Dan berkat itu harus ditularkan kepada siapapun. Kita diingatkan bahwa setiap keluarga rumah tangga Kristen harus hidup di dalam kasih. Mengasihi, memaafkan adalah jalan yang harus ditempuh. Saling mendoakan. Suatu waktu jika Allah berkenaan memberikan berkat keturunan bagi saudara-saudari, besarkan anak-anak itu di dalam cinta kasih. Ajarlah mereka untuk bergaul senantiasa dengan firman Tuhan. Ceritakan itu di meja makan. Ceritakan itu di tempat tidur. Ceritakan itu selama saudara-saudara berjalan dan hidup. Sebab itulah kekuatan. Bergaullah dengan Tuhan. Sebab saat ini waktu semakin hari semakin jahat. Dan pergaulan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Membangun komunikasi dengan Tuhan sebagai seorang suami dan istri beriman adalah sesuatu yang sangat penting saat ini. Karena itu tersenyumlah ketika saudara-saudara pada waktunya diperhadapkan dengan tantangan. Sebab Tuhan mengizinkan untuk kebaikan kita bersama. Tersenyumlah ketika saudara-saudara dikasih beban yang berat. Sebab itu Tuhan mengizinkan. Tidak ada seorang pun yang dikasihi yang adalah murid Kristus dipermainkan oleh dunia. Tidak sembarangan. Karena itu pegang janji itu, tetaplah hidup dalam kasih apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara-saudara. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup ZN.
Semenjak alam diciptakan, mereka mencinta. Yang disatukan Allah tak boleh dicerai. Bukan lagi dua, tapi jadi satu. Oh sungguh indah ciptaanmu, oh Tuhan. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, 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 oh. Kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Saling mencinta, itu yang diajarkan Tuhanmu. Saling mengasihi di antara sesama, itu pertama dan yang terutama. Kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Apa yang dikaruniakannya. Apa yang dikaruniakannya. Saudara-saudari saya undang berdiri.
Kita ada dalam pengakuan iman dan baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Dasar pernikahan. Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihan. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormati dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tangga mula lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Janji pernikahan. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan berikut ini. Brian Myers
Talapesi. Adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Cinta Laura Latupeirisa yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Cinta Laura Latupeirisa. Adakah saudari dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima dia, Brian Myers Talapesi, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Baiklah mempelai laki-laki, mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya menjadikan engkau Cinta Laura Latupeirisa selaku istriku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Untuk mempelai perempuan, saya menjadikan engkau Brian Myers Talapesi selaku suamiku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah, tak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan.
supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan dan di dalam kasih-Nya kamu teguh. Jemaat diundang berdiri. Perintah itu duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau telah memulai suatu sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal, telah Bapa persekutukan dalam nikah yang kudus. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu Tuhan di dalam kehidupan mereka supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Dan biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok dan selamanya. Ajarlah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Amin. Arahkanlah kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ketum puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berkuasa, di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Pasti kita Firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang pada jalan. Saudara-saudari disilakan menghadap jemaat dan keluarga. Jemaat kekasih Kristus, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan jemaat kita.
hormati, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini, tapi mendahuluinya dengarkanlah anjuran. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil tetap memelihara kasih sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil persembahan diberikan PKJ 146 ayat 1 dan seterusnya. Janganlah
Jemaat, mari kita berdoa. Ini seluruh ungkapan syukur kami Tuhan yang kami bawa dalam ibadah pemberkatan nikah di saat ini. Berkenan Tuhan menerima menjadi ukupan yang berbau harum. Dan ajarlah kami bukan saja uang yang kami beri, tapi seluruh hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bung Brian dan juga Usi Cinta dan keluarga. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah
Saudara-saudara, mari kita tenang. Kita ada dalam doa syafaat dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Segala hormat, puji dan sembah kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga yang telah berkarya bagi setiap perjalanan hidup umat Tuhan dan para pelayan. Hari ini tanggal 17 April tahun 2026, Bapa telah membuat satu perkara baru. Peristiwa penyatuan dua pribadi yang berbeda, keluarga yang berbeda, Bung Brian, Usi Cinta, dari keluarga Talapesi dan keluarga Latu Perisa. Kami bersyukur untuk semuanya. Sebagai para pelayan dan umat-Mu, kami serahkan perjalanan kehidupan Bung Brian dan Usi Cinta ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya Bapa yang mempersatukan, Bapa akan melindungi, Bapa akan memberkati, Bapa akan menjaga mereka, memelihara seluruh perjalanan kehidupan rumah tangga yang baru saja Tuhan bentuk. Seluruh kelemahan, kekurangan, kelebihan mereka, perbedaan mereka, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sumber kebaikan itu menjadikan semuanya berharga di hadapan-Mu, dan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi perjalanan kehidupan Bung Brian dan Usi Cinta, keluarga Talapesi dan Latu Prisa. Kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kedua anak terkasih kami, Brian dan Cinta. Seluruh proses sehingga semuanya menjadi di hari ini, kami serahkan untuk Tuhan. Ada yang tidak berkenan, Tuhan Allah ampuni. Jangan itu menjadi batu sandungan bagi perjalanan kehidupan saudara anak-anak terkasih kami ini ke depan. Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Kana, biarlah Tuhan memberkati seluruh persiapan mereka untuk melayani Tuhan dan melayani sesama di setiap tempat yang telah ditentukan. Biarlah Bapa pohon kesempurnaan itu mencukupkan semuanya bagi hidup dan kehidupan mereka. Dan ajarlah kami untuk tetap memegang teguh firman Tuhan, untuk saling mengasihi dalam situasi apapun, supaya dari kehidupan kami sukacita dan berkat-berkat Allah itu mengalir bagi kehidupan kami semua, secara khusus Bung Brian dan juga Usi Cinta. Kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk perjumpaan ini. Biarlah Tuhan Allah memberkati dan mengikat keluarga besar Talapesi dan Latu Prisa dengan tali cinta kasih Kristus melalui pernikahan Bung Brian dan juga Usi Cinta, supaya mereka bersama-sama sehati sepikir dalam Tuhan melakukan kasih bagi kehidupan anak-anak terkasih, saudara-saudara terkasih Brian dan Cinta. Kami juga meminta biarlah berkat-berkat Tuhan berikan, secara khusus berkat keturunan bagi kehidupan Bung Brian dan juga Usi Cinta. Nyanyian kami, seluruh partisipasi dari kehidupan umat Tuhan, keluarga besar Talapesi dan Latu Prisa, handai tulan, Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami. Seluruh bentuk pengucapan syukur yang akan dilaksanakan, kami meminta Tuhan memberkati. Jauhkan tantangan, pertentangan, perselisihan, perkelahian, sesuatu yang tidak baik Tuhan Yesus jauhkan. Kami minta itu kepada Tuhan Allah. Inilah doa dan persembahan kami dan hidup kami. Sebagai para pelayan umat-Mu dan keluarga ini, kami serahkan pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga
pemberian dan usia cinta ke dalam tangan Tuhan. Dalam seluruh proses ibadah ini, ada yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Terpujilah nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Akhir doa ini, kami akan berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, ajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesamamu. Untuk itu, terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dari kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai jemaat. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari ketong ada dalam doa syukur. Ketong berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Di saat ini Tuhan Yesus, kami boleh melakukan ibadah pemberkatan nikah bagi kehidupan keluarga Talapesi Latu Prisa. Tuhan, semua yang sudah boleh kami lakukan, Tuhan berkati itu bagi kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan Bapak Pendeta yang sudah boleh melayani ibadah pemberkatan nikah di saat ini. Tuhan berkati kehidupan Bapak Pendeta dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, dan juga kehidupan keluarga tetap diberkati. Bapa di sorga, kami semua yang terlibat mendukung akan kebaktian
pemberkatan nikah di saat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan, sekecil apapun Tuhan berkati itu Bapa. Dan semuanya itu Bapa boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kedua saudara kekasih kami, Bung Brian dan Usi Cinta, yang sudah boleh diberkati Tuhan dalam pernikahan yang kudus ini. Tuhan berkati perjalanan rumah tangga mereka ke depan. Biarlah Bapa tetap menjaga dan melindungi kehidupan kedua saudara kekasih kami ini dari hari lepas hari. Bapa, ini seluruh kehidupan kami yang kami bawa kepadamu Bapa dalam doa syukur yang kami bawa di saat ini. Ampuni akan setiap salah kami Tuhan. Apabila dalam ibadah ini kami melakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita ada dalam pembacaan naskah berita acara pernikahan dan penandatanganan buku nikah di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Untuk itu, kami mengundang kedua mempelai dan para saksi untuk mohon mengambil tempat di depan altar. Berita acara pemberkatan nikah nomor 05-N-KPA datar JPB D-15-04-2026. Berdasarkan peraturan tata cara perkawinan bagi warga Gereja Protestan Maluku, maka pada hari ini Jumat 17 April 2026 di dalam rumah Gereja Peniel Bentas, Jemaat GPM Kategorial TNI AD telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua saudara Brian Myers Talapesi dan Cinta Laura Latuperisa. Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ambon, 17 April 2026.
Kepada kedua mempelai dan para saksi dan Bapak Pendeta dipersilakan kembali ke tempat. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara di saat ini. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penelbentas mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam. Baik, selamat untuk diberkatinya Brian and Cinta. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Brian and Mrs. Cinta. Congratulations. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang pertama kami mengundang Pendeta JM Rehata beserta para majelis, disilakan. Baik, dipersilakan ke tempatnya. Selanjutnya kami mengundang para saksi dan orang tua, disilakan. Persilakan saksi duluan dulu ya, saksi duluan dipersilakan. Baik, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat pimpinan cabang utama PT Bank Maluku Maluku Utara, Ibu Dona Syahiniania beserta teman-teman dari PT Bank Maluku Maluku Utara. Disilakan.
Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk di tempatnya. Selanjutnya kami persilakan keluarga besar Talapesi. Dipersilakan mengambil tempat bersama kedua mempelai. Ya, sesuai daftar. Ya, sesuai daftar. Ya, kalau tunggu keluarga Tipri saya namanya. Ada, ya. Sapir soal itu Bapak Buta? Langsung sapir Bapak? Ya. Sapir soal masih banyak. Sapir dulu ya, sapir dulu. Ya. Keluarga Mas Ari. Baik, terima kasih kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia, kita lanjutkan dengan prosesi pencatatan sipil yang berlangsung nantinya di ruangan serbaguna JB Sampai. Kami persilakan kedua mempelai untuk melewati pintu sebelah kanan dan menuju ke ruangan serbaguna JB Sampai untuk melaksanakan prosesi catatan sipil. Dan tentu saja Bapak Ibu, sesi foto akan kami lanjutkan sesudah break pencatatan sipil selesai. Terima kasih.